Saudara, saya bersama dengan Bung Charles Honoris berada di Jalan Dan Mogot, Grogol, Jakarta Barat. Saya akan datangi satu dealer ya, Bung Charles, yang merupakan produsen dari motor listrik MBG. Dan ini adalah pagarnya. Iya, sudah digembok sekarang. Sudah digembok sekarang. Saya akan coba lihat ya. Oke, terkonfirmasi, bisa ditunjukkan mungkin. Sangat jelas tulisannya adalah Emo Electric Mobility, merek motor listrik yang akan digunakan oleh Kepala SPPG. Saya ingin tanyakan Bung Charles bahwa motornya sudah dikirim, sudah tersebar videonya melalui media sosial, tetapi dealernya belum beroperasi. Apakah ini hal yang wajar? Bahwa hari ini kita datang ke sini, kita lihat sendiri, kantornya saja belum ada, berarti saya nggak tahu dasar untuk penentuan mengapa merek ini yang diambil juga menjadi pertanyaan besar. Kita ketahui Kepala SPPG itu tugasnya adalah melakukan mengelola memanage SPPG atau dapur, sehingga kebutuhan yang bersangkutan untuk berpergian itu sebenarnya kan minim sekali. Dan saya tidak melihat urgensi mereka bisa mendapatkan motor dengan jenis motor trail ya, apalagi yang ada di perkotaan seperti di Jakarta ini gitu. Oke, artinya menurut Anda pembelian motor listrik MBG untuk Kepala SPPG saat ini bukanlah merupakan keputusan yang tepat? Ya, bukan merupakan keputusan yang tepat. Bayangkan hari ini semua kementerian dipaksa untuk melakukan efisiensi. Bahkan Bapak Presiden juga menyampaikan berkali-kali agar kita melakukan efisiensi karena kondisi ekonomi memang sedang dalam menghadapi tantangan gitu. Kalau dikatakan bahwa motor trail itu dibutuhkan karena banyak SPPG lokasinya ada di daerah terpencil yang tidak tersedia jalan, pertanyaannya jumlahnya berapa banyak? Saya berharap tentunya pemerintah bisa lebih tepat sasaran ya dalam menggunakan anggaran. Kebutuhan yang lain tuh banyak sekali di sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perlindungan tenaga kerja dan lain sebagainya. Yang hari ini setiap lembaga itu dipaksa untuk melakukan efisiensi. Ingat ya, program MBG ini tujuannya adalah untuk memperbaiki gizi anak-anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Kami mencoba mengkonfirmasi kepada produsen motor listrik MBG terkait sejumlah pertanyaan yang timbul di tengah publik, namun panggilan telepon yang kami lakukan tidak dijawab oleh pihak yang bersangkutan. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat anak umur berapa, 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Aku yakin saya berada di jalan yang benar. Saudara, memasuki tahun kedua pelaksanaan, publik mencatat sejumlah persoalan terkait dengan pelaksanaan program unggulan pemerintah makan bergizi gratis. Salah satunya adalah terkait dengan kasus keracunan. Tapi tidak hanya itu, ada juga sejumlah persoalan lain, mulai dari pengawasan hingga penggunaan anggaran yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Lalu bagaimana Badan Gizi Nasional menjawab pertanyaan ini? Saya akan tanyakan secara eksklusif kepada Profesor Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Prof, terima kasih untuk waktunya, Prof. Ya, sama-sama. Baik. Selamat datang, Mas Depo. Saya ingin langsung ke kasus yang paling dekat dan paling baru, Prof Dadan, bahwa di Jakarta ada kasus keracunan yang diduga akibat MBG. 135 siswa dan guru mengalami keracunan. 72 diantaranya harus menjalani perawatan. Apa penjelasan dari BGN? Mengapa kasus keracunan kembali terjadi di ibu kota? Ini adalah salah satu kejadian di mana bentuk kelalaian terjadi di lapangan, dan atas nama Badan Gizi Nasional saya menyampaikan turut prihatin untuk para penerima manfaat yang mengalami kejadian dan mohon maaf atas kejadian tersebut. Dan kami sedang melakukan investigasi secara detail kurang lebih penyebabnya apa, karena dari hasil saya ke lapangan ada orang tua siswa yang mencicipi baksonya saja terkena. Gitu. Jadi bukan dugaan kami tadinya kan disebabkan karena sausnya yang sudah terlalu lama dipanaskan. Untuk sementara SPPG-nya kita suspend. Ada kurang lebih 1.750 SPPG yang kita suspend sementara. 1.750 SPPG disuspend? Seluruh Indonesia. Itu penyebabnya karena IPAL-nya tidak ada, atau belum mendaftar SLHS, atau juga ada juga yang IPAL-nya sudah ada
kemudian sudah daftar SLAS, kualitasnya juga bagus, tetapi sertifikatnya belum keluar lebih dari 1 bulan. Itu pun kami suspend. Kami sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas agar keamanan pangannya lebih terjamin. Oke, saya izin tanyakan bahwa sejumlah kasus keracunan yang terus terjadi dalam implementasi program makan bergizi gratis ini, ada yang menyebut bahwa ini merupakan kelalaian dari BGN terkait dengan pengawasan. Ya, begini, kami kan sudah menetapkan SOP, kami menetapkan standar, kemudian kami buat juga juknis. Ya. Nah, memang tantangan bagi kami adalah bagaimana agar ini dipatuhi secara penuh oleh seluruh mitra, seluruh SPG di seluruh Indonesia. Oke. Jadi memang kami sedang berusaha meningkatkan intensitas tersebut. Ada tanda-tanda perbaikan karena jumlah kasusnya terus menurun ya. Meskipun kita ingin menghilangkan total kejadian tersebut agar masyarakat lebih percaya dengan apa yang kami lakukan. Oke, tentu itu yang akan kita dukung, tapi saya ingin tanyakan Prof bahwa ada satu lagi hal yang kemudian viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik ketika ada perencanaan pembangunan SPPG di Cakung bersebelahan dengan tempat pembuangan sampah. Apakah itu memang sesuai dengan standar yang kemudian ditetapkan oleh BGN? Enggak, justru kami tidak akan pernah meloloskan. Tidak akan pernah meloloskan. Tidak akan pernah meloloskan satu ya SPPG yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah. Kemudian 2 SPPG yang berdekatan dengan kandang hewan. Ada 2 poin, artinya SPPG tidak boleh dibangun berdekatan atau bahkan berdampingan dengan tempat pembuangan sampah dan juga kandang hewan. Dan saat ini kita berada mungkin di salah satu SPPG di kawasan Babakan Madang ya, Bogor, Jawa Barat. Sebenarnya untuk yang paling proper atau paling layak SPPG ini berdiri, tata letaknya seperti apa, Prof? Mungkin bisa dijelaskan dari SPPG ini. Dalam standar kami itu bangunannya 20 kali 20. 20 kali 20? Ya, dengan luas lahan minimal 600 meter persegi. 600 meter persegi. Itu standar kami. Oke. Kalau untuk bangunan ini, Prof, mungkin ini terlihat sangat ini megah sih ya? lebih dari cukup. Lebih dari cukup? Lebih mewah sekali kalau menurut saya. Ini standarnya melebihi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Karena luas lahannya sudah hampir 1.200 ini. Oke. Ya. Dan ini kebetulan SPPG yang awalnya merupakan mitra yang bergerak di bidang catering. Bergerak di bidang catering. Boleh saya tunjukkan, mungkin ini masih boleh. ada namanya ya? Dan ini adalah salah satu mitra yang merupakan pionir yang berkontribusi positif terhadap program makan bergizi gratis karena sudah mulai operasional dari tanggal 13 Januari 2025. 13 Januari. Kami kan mulai program 6 Januari 2025 dan ini 13 Januari 2025 dengan kualitas yang sangat baik. Dan saya kira ini bisa menjadi contoh untuk yang lainnya. Boleh kita lihat, Prof? Oke. Ketika di tengah efisiensi saat ini dan di tengah ancaman krisis akibat geopolitik, menjadi pilihan yang tepat untuk BGN mengadakan motor listrik dan digunakan oleh kepala SPPG.